Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pecinta misteri yang setia menonton di channel Shyflash Misteri dan para pembaca yang selalu menyimak cerita di shyflash.com. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang seringkali membingungkan, ada cerita yang menanti untuk dibongkar kisahnya. Cerita yang memadukan antara ambisi manusia dan ancaman tak kasat mata. Hari ini, kita akan memasuki dunia Rudy, seorang pria yang jatuh paling dalam jerat keputusasaan, hingga nekat menjual ilmu palsu sebagai jalan keluar. Namun, apakah semua tipuan bisa mengelabui kebenaran? Seperti angin malam yang membawa bisikan tak terduga, kisah Rudy dimulai saat kehancusan menemukannya di kota besar. Dari reruntuhan usaha herbal, hingga pelarian ke desa terpencil yang penuh legenda, ia mencoba membangun kembali hidupnya dengan cara yang salah. Di rumah warisan angker, ia menemukan bukti kekuasaan bonsai kering yang diam-diam mengawasi setiap langkahnya. Rudy lupa bahwa ketika seseorang memainkan api, ia tak pernah bisa mengendalikan asapnya. Dan ketika pintu dunia lain terbuka, balasan tak pernah membedakan antara penipu dan korban. Mari kita ikuti bagaimana sebuah kesombongan mengubah pelarian menjadi penjara, dan bagaimana makhluk halus yang dipanggil itu akhirnya menuntut haknya. Langit Bandung sore itu berwarna kelabu, memantulkan kesuraman di hati Rudy. Ia duduk di tepi trotoar depan toko obat herbalnya yang kini terkunci rapat. Plang, Rudy Herbal, sehat alami, warisan leluhur, tergantung miring. Sebagian hurufnya sudah memudar. 7 tahun ia membangun usaha ini dari nol, mengumpulkan modal dari menjual motor tua peninggalan ayahnya, belajar dari buku-buku usang tentang khasiat tanaman, dan membangun kepercayaan pelanggan satu persatu. Kini, semuanya runtuh bagai rumah kartu. Ini zaman internet, Bang, ucap seorang pelanggan lama beberapa bulan lalu sambil menunjukkan ponselnya. Semua ada di sini. Review, artikel dokter, harga lebih murah dari marketplace. Obat herbal abang mahal lagi. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Rudy mencoba bertahan, menurunkan harga, menawarkan bonus, bahkan membuat akun media sosial. Tapi usahanya kalah cepat. Pengetahuan masyarakat meningkat, mereka lebih kritis, lebih memilih produk bersertifikat BPOM. Toko-toko herbal besar bermunculan dengan kemasan menarik dan iklan agresif. Hari-hari terakhir adalah mimpi buruk. Tagihan menumpuk, sewa tempat belum dibayar 3 bulan, supplier menagih hutang. Puncaknya adalah ketika motor kesayangannya, Honda Beat satu-satunya alat transportasinya, hilang dicuri dari depan toko saat ia lengah melayani seorang pelanggan yang ternyata hanya bertanya-tanya. Polisi hanya bisa mengangkat bahu. Seminggu kemudian, pemilik kontrakan kamar kosnya di daerah Cimahi datang dengan wajah masam. Maaf, Rat, kamu sudah telat 4 bulan. Besok harus pergi. Rudy merengek, memohon, tapi jawabannya tetap sama. Dengan sisa uang yang hanya cukup untuk sekali makan dan tiket bus ekonomi, Rudy meninggalkan Bandung. Kota yang pernah memberinya harapan, kini mengusirnya dengan hina. Bus berguncang membawanya menjauh dari keramaian kota, menuju sebuah tempat yang hampir ia lupakan, Desa Sukamaju, tempat ia dilahirkan dan ditinggalkannya 10 tahun lalu untuk mengadu nasib. Desa Sukamaju masih seperti yang ia ingat, sepi, hijau, dengan jalan berdebu dan rumah-rumah kayu sederhana. Hanya beberapa listrik dan sinyal ponsel yang lemah. Pamannya, Pak Darmo, adalah satu-satunya keluarga yang masih peduli padanya dulu. Saat Rudy memutuskan merantau, Pak Darmo memberinya bekal dan nasihat. Kalau gagal, pulang saja. Rumahku selalu ada untukmu. Kata-kata itu sekarang terngiang. Tapi Pak Darmo telah meninggal setahun yang lalu, meninggalkan rumah warisan yang besar dan megah untuk ukuran desa, namun terkenal angker. Rudy turun dari bus di ujung desa. Beberapa warga tua memandangnya dengan tatapan tak percaya, mengenali si anak perantau yang pulang dengan tangan hampa. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumah paman.
Rumah itu berdiri di ujung desa, dikelilingi pepohonan rindang yang membuatnya tampak suram. Arsitekturnya kuno, bergaya kolonial, dengan pilar-pilar tinggi dan jendela-jendela besar yang sekarang tertutup rapat oleh debu dan sarang laba-laba. Cat putihnya mengelupas, memperlihatkan kayu yang mulai lapuk. Desas-desus tentang rumah ini beredar luas, suara tangis di malam hari, bayangan-bayangan bergerak di jendela, dan siapapun yang mencoba tinggal di sana akan mengalami nasib sial atau langsung kabur ketakutan. Dengan kunci berkarat yang diberikan tetangga sebagai titipan Pak Darmo, Rudi membuka pintu kayu besar yang berderit panjang. Bau apek dan lembab memenuhi hidungnya. Ruangan gelap, hanya disinai celah cahaya dari jendela yang tertutup gorden. Namun, saat ia mencoba menyalakan saklar lampu di dinding, dengan ajaib, lampu gantung tua di ruang tengah menyala, memancarkan cahaya kuning redup. Rudi terkejut, listrik masih menyala. Ia mencoba keran di kamar mandi tua di sudut, dan air, awalnya keruh, kemudian mengalir jernih. Sepertinya Pak Darmo masih membayar rekening listrik dan PDAM hingga akhir hayatnya. Atau ada sesuatu, atau seseorang, yang masih menjaga rumah ini tetap hidup. Rudi menatap sekeliling. Rumah ini luas. Ada ruang tamu dengan perabotan tua tertutup kain terpal, ruang keluarga dengan perapian, dapur besar, dan beberapa kamar. Ia memutuskan untuk membersihkan satu kamar dulu untuk tidur malam ini. Di sebuah kamar yang tampaknya adalah kamar pribadi Pak Darmo, ia menemukan barang-barang pribadi, foto-foto lama, buku-buku, dan di atas meja kerja dekat jendela, sebuah pot kecil berisi tanaman bonsai yang sudah kering dan keriput, namun bentuknya masih indah dan terawat dengan hati-hati. Rudi menyentuh daun keringnya. Ada perasaan aneh, seperti getaran halus, tapi ia mengabaikannya. Kelelahan dan keputusasaan akhirnya membuatnya tertidur di lantai beralaskan koran, di samping bonsai misterius itu. Malam pertama itu adalah awal teror. Rudi terbangun sekitar pukul 3 pagi oleh suara gemericik air yang keras. Ia membuka mata, jantung berdebar. Suara itu berasal dari kamar mandi. Dengan hati-hati, ia mendekat. Pintu kamar mandi terbuka, dan ia melihat keran wastafel menyala penuh. Air mengalir deras. Padahal, ia yakin telah mematikannya. Saat ia beranjak mematikan keran, dari cermin wastafel yang buram, ia melihat bayangan samar-samar berdiri di belakangnya, tinggi dan kurus. Rudi berbalik cepat, tapi tak ada siapa-siapa, hanya dingin yang menusuk tulang. Ia kembali ke kamar, menggigil. Sepanjang sisa malam, ia mendengar langkah lahan di lorong, bunyi ketukan di jendela, dan sesekali bisikan tak jelas. Ia memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri itu hanya halusinasi karena stres dan kelelahan. Tapi dalam hati, ia tahu, rumah ini memang tidak sendiri. Dan entah mengapa, bonsai kering di meja itu seakan mengawasinya dalam gelap. Pagi hari menyiramkan cahaya pucat ke dalam rumah, mengusir sebagian aura menyeramkan. Rudi bangun dengan badan pegal dan mata berkantung. Malam yang panjang penuh ketakutan meninggalkan bekas. Namun, sinar matahari memberi keberanian. Ia memutuskan untuk membersihkan rumah. Ini satu-satunya tempat berteduhnya sekarang. Jika ia ingin bertahan, ia harus membuatnya layak huni. Pekerjaan dimulai. Debu beterbangan, sarang laba-laba dibersihkan, lantai disapu dan dipel. Seiring berjalannya hari, Rudi menemukan keanehan lain. Meski terlihat tak terurus, sistem listrik dan air di rumah ini bekerja sempurna. Kulkas tua di dapur masih berdengung, meski kosong. Bahkan sebuah radio tabung tua di ruang keluarga menyala saat ia mencoba menyalakannya, mengeluarkan siaran gemeretak dari stasiun yang sudah tidak ada. Seperti rumah ini terputus dari waktu, namun tetap berfungsi dengan caranya sendiri. Saat membersihkan ruang kerja Pak Darmo lebih teliti, Rudi semakin tertarik pada bonsai kering itu. Ia mengangkat pot kecil itu. Tanaman itu tampak seperti pohon beringin mini, dengan akar-akar yang menjalar dan dahan-dahan yang membentuk pola rumit. Meski kering, tidak ada daun yang rontok.
Ia seperti diawetkan secara sempurna. Di bawah pot, ia menemukan secarik kertas usang bertuliskan aksara Jawa kuno yang tidak dipahaminya, dan sebuah gambar simbol aneh yang mirip mata. Rudy merasa ngeri, tapi juga penasaran. Ia meletakkannya kembali di tempatnya, di atas meja dekat jendela, tempat bonsai itu mendapatkan cahaya pagi. Kegiatan Rudy tak luput dari perhatian warga. Beberapa tetangga berani mendekat, menawarkan bantuan makanan atau sekadar mengobrol. Mereka penasaran, sudah bertahun-tahun rumah itu sepi, dan semua orang yang mencoba tinggal, bahkan hanya untuk menjaga, akhirnya lari ketakutan atau sakit-sakitan. "Rudy, kamu nggak lihat apa-apa semalam?" tanya Mbah Sastro, tetangga paling tua, sambil matanya menyelidik. "Ada suara air menyala sendiri, Bah. Tapi mungkin cuma perpipaan tua," jawab Rudy berusaha santai. Mbah Sastro menggeleng. "Bukan cuma itu. Rumah itu, rumah Pak Darmo dulu. Dia bukan orang sembarangan. Banyak yang bilang dia punya ilmu. Bukan ilmu sembarangan, ilmu putih katanya, untuk menolong. Tapi sejak dia meninggal, rumah itu dijaga penghuninya yang lain." Lelaki tua itu menatap Rudy dalam-dalam. "Kamu anaknya Darmo, darah dagingnya. Mungkin mereka terima kamu, atau mungkin..." Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, hanya berbalik dan pergi. Kata-kata Mbah Sastro menggantung di pikiran Rudy. "Ilmu," bisikannya sendiri. Pamannya memang dikenal sebagai orang bijak, sering dimintai tolong urusan gaib atau pengobatan alternatif dulu. Tapi Rudy selalu menganggapnya sebagai klinik desa. Kini, di tengah kehancuran hidupnya, kata itu terdengar seperti sebuah peluang. Malam-malam berikutnya, gangguan tetap ada. Bunyi langkah, benda jatuh, kadang bau bunga melati atau dupa yang tiba-tiba muncul. Namun, Rudy mulai memperhatikan pola. Gangguan-gangguan itu seakan menguji atau berinteraksi dengannya. Dan yang paling aneh, setiap kali ia merasa panik dan secara tidak sadar memandang ke arah bonsai kering itu, gangguan itu cenderung mereda. Seperti bonsai itu menjadi titik fokus, atau bahkan penjaga rumah. Setelah seminggu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gangguan itu berhenti total. Rumah menjadi sunyi, terlalu sunyi. Hanya suara angin malam yang berdesir di daun. Rudy justru merasa lebih tidak nyaman. Ketenangan ini terasa seperti penantian. Ia mulai bisa tidur nyenyak, dan saat bangun, rumah terasa berbeda. Lebih ramah. Bahkan udara di dalamnya terasa lebih segar. Desas-desus di desa mulai berubah. Rudy tahan seminggu penuh di rumah Darmo. Dia pasti dapat warisan ilmu. Lihat, rumah itu sekarang seperti hidup lagi, tapi tidak menyeramkan. Rudy mendengar bisikan-bisikan itu saat ia pergi ke warung. Tatapan warga berubah dari rasa kasihan menjadi rasa ingin tahu dan sedikit hormat. Seorang ibu bahkan mendekatinya, malu-malu bertanya apakah ia bisa membantu masalah anaknya yang sering sakit-sakitan sejak main ke hutan belakang. Rudy, yang awalnya bingung, tiba-tiba tersadar. Kepercayaan buta warga desa, ketakutan mereka pada hal gaib, dan posisinya sekarang sebagai orang yang mampu bertahan di rumah angker. Sebuah ide gila, berbahaya, namun menggoda mulai bersemi di benaknya. Ia melihat bonsai kering di mejanya, yang seakan menatapnya balik dengan dahan-dahannya yang seperti tangan yang sedang berdoa. Mungkin, hanya mungkin, ia bisa memanfaatkan semua ini. Bukan untuk menolong, tapi untuk bertahan hidup, untuk bangkit dari kehancuran, untuk menjadi seseorang yang dihormati dan dibayar. Ia tersenyum tipis untuk pertama kalinya sejak bangkrut. Rasa takutnya mulai digantikan oleh ambisi buta. Rumah warisan yang awalnya adalah tempat pelarian, kini berubah menjadi sebuah panggung. Dan Rudy, tanpa disadarinya, sudah berdiri di atasnya, siap memainkan peran yang akan menentukan nasibnya. Bonsai kering itu seakan bergetar halus, menangkap niat dalam hati penghuni barunya. Ide itu mengkristal seperti es di tengah malam yang sunyi. Rudy duduk di ruang kerja Pak Darmo,
menatap bonsai kering di bawah cahaya lampu minyak. Keheningan rumah kini terasa seperti persetujuan diam-diam. Ia mulai merancang karakternya. Ia bukan lagi Rudy, pedagang gagal. Ia harus menjadi sesuatu yang lebih, seorang perantara antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata. Seorang dukun, warisan Pak Darmo. Langkah pertama adalah mempelajari properti. Bonsai kering itu adalah pusatnya. Ia membersihkannya dengan hati-hati, lalu mendapat inspirasi. Ia mengambil sisa parfum murah peninggalan masa jayanya di Bandung, dan menyemprotkannya secara halus pada batang dan dahan bonsai. Wangi melati buatan yang tajam segera memenuhi ruangan, menciptakan aura keramat. Ia lalu menempatkannya di atas sebuah taplak meja bordir tua yang ia temukan, dan menyalakan sebatang luka aromaterapi di sampingnya. Efeknya instan. Ruangan berubah menjadi seperti ruang ritual. Keesokan harinya, ia memulai eksperimen sosialnya. Ia mendatangi Mbah Sastro, yang sedang duduk di teras. "Mbah," ucap Rudy dengan suara rendah dan berwibawa, mencoba meniru gaya bicara orang bijak. "Semalam, saya dapat wisik, mimpi. Bonsai peninggalan Pak D itu berbicara." Mata Mbah Sastro membelalak. "Apa katanya?" Rudy mengarang cerita. "Bonsai itu adalah penjaga rumah, penjaga ilmu Pak D. Tapi ilmu itu butuh disebarkan untuk menolong. Saya diminta jadi perantara." Ia lalu menambahkan detail dramatis tentang cahaya hijau dan suara gemuruh dalam mimpinya. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang ia duga. Sebelum tengah hari, beberapa warga sudah berkumpul di depan rumah, ingin melihat bonsai keramat dan mendengar cerita dari mulut Rudy sendiri. Rudy membiarkan mereka masuk beberapa orang, dengan syarat harus sopan dan membawa seserahan sukarela sebagai bentuk penghormatan pada arwah Pak Darmo. Beberapa butir telur, beras, atau uang recehan mulai mengalir. Klien pertamanya adalah Bu Siti, ibu yang anaknya sakit-sakitan. Rudy, yang pernah membaca buku pengobatan alternatif, memeriksa anak itu dengan pura-pura serius. Ia lalu mengambil sebuah batu biasa dari halaman, membasuhnya dengan air khusus, air keran yang ia doakan dengan gaya dramatis di depan bonsai, dan mengalungkannya ke si anak. "Ini mustika penolak bala, taruh di bawah bantal. Dan beri ia jamu kunyit asam setiap pagi." Ia menggabungkan sedikit pengetahuan herbal dengan sugesti kuat. 2 hari kemudian, anak itu membaik, mungkin karena jamu dan istirahat, tapi Bu Siti yakin itu karena batu mustika. Ia kembali dengan seikat pisang dan uang 20.000. Kesuksesan pertama, Rudy sadar, ia butuh lebih dari sekadar cerita. Ia butuh pertunjukan. Ia mengingat trik sulap sederhana yang ia lihat di pasar malam, membuat kertas terbakar sendiri dengan bantuan kimia sederhana, membuat benda bergerak dengan benang halus, dan membaca pikiran dasar dengan teknik cold reading. Ia berlatih. Ia juga mempelajari psikologi dasar dari pengalamannya berjualan. Orang yang datang kepadanya biasanya sedang putus asa, butuh harapan, dan mudah dipengaruhi. Ia mulai mengkategorikan jasa. Untuk pekerja yang ingin dapat proyek, ia jual jimat keberuntungan dari batu kali yang ia poles dan beri mantra. Untuk janda yang ingin menarik perhatian pria, ia jual pelet berupa minyak wangi biasa dalam botol kecil dengan label tulisan tangan misterius. Untuk pemuda yang ingin percaya diri, ia jual ramuan pengasihan yang hanyalah air gula dengan rempah. Kuncinya adalah drama. Setiap transaksi disertai ritual kecil, membakar kemenyan, membaca mantra karangan sendiri yang terdengar tua, dan selalu melibatkan komunikasi dengan bonsai di ruang kerjanya. Ia juga memanfaatkan barang-barang bekas di rumah. Sebuah cermin retak menjadi cermin penglihat masa depan. Sebuah tongkat kayu bengkok menjadi tongkat kesaktian. Sebuah guci tua yang ia temukan di gudang menjadi tempat menyimpan ilmu. Semuanya ia modifikasi, dibersihkan, dan diberi narasi yang meyakinkan tentang sejarah magisnya. Dalam waktu sebulan, Pak Rudy, atau Mbah Rudy, sudah menjadi buah bibir.
Orang-orang datang bukan hanya dari Sukamaju, tapi juga dari desa tetangga. Uang mengalir, meski belum besar, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan memperbaiki sebagian rumah. Rudy mulai merasa percaya diri. Ia pikir ia telah menemukan formula sempurna, gabungan antara teater, psikologi, dan kepercayaan masyarakat. Namun, di balik pertunjukannya, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Terkadang, saat ia mengucapkan ramalan atau nasihat yang sebenarnya ia karang secara spontan untuk klien, kata-katanya menjadi benar dengan cara yang mengerikan. Saat ia bilang pada seorang petani bahwa hujan akan turun besok padahal langit cerah, hujan benar-benar turun lebat. Saat ia tanpa sadar berbisik pada seorang ibu yang khawatir tentang anaknya yang merantau, tenang, dia akan kirim kabar besok, sang anak benar-benar menelepon keesokan harinya. Awalnya, ia menganggapnya kebetulan, tapi frekuensinya meningkat. Ia juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Mimpi di mana ia melihat wajah-wajah asing, atau mendengar bisikan-bisikan di ruang kosong rumah. Bisikan itu bukan dalam bahasa yang ia pahami, tapi lebih seperti perasaan, dorongan, yang kemudian seringkali terkait dengan masalah kliennya. Suatu malam, setelah seharian melayani klien, Rudy duduk lelah di depan bonsai. Lilin aromaterapi telah padam. Dalam kegelapan, ia bersumpah melihat bonsai itu bergerak, sangat halus, seperti dahan kecilnya melambai. Dan untuk sesaat, di tempat daun-daun keringnya, ia melihat kilatan cahaya kehijauan samar, seperti kunang-kunang yang tertangkap. Rudy mengusap matanya, yakin itu hanya ilusi. Tapi hati kecilnya mulai bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar hanya tipuan? Atau ada sesuatu di rumah tua ini, sesuatu yang diwakili oleh bonsai itu, yang benar-benar membantu permainannya. Apakah ia masih menjadi dalang, atau perlahan-lahan berubah menjadi boneka? Rasa takut lama mulai merayap kembali, tapi dibayangi oleh gemerlap uang dan rasa hormat yang ia dapatkan. Ia memilih untuk mengubur pertanyaan itu. Ia masih memegang kendali. Ia yakin, atau setidaknya, ia berusaha sangat keras untuk meyakininya. Waktu berjalan seperti roda yang meluncur deras menurun. Dalam 6 bulan, nama Mbah Rudy, atau sang pewaris ilmu Darmo, telah menjadi fenomena lokal. Kliennya tidak lagi sekadar warga desa. Kabar tentang dukun baru yang sakti dan murah hati menyebar hingga ke pinggiran kota. Bahkan menarik perhatian beberapa orang kota yang haus akan hal mistis di tengah kehidupan modern yang steril. Rudy pun berubah. Penampilannya yang dulu lusuh diganti dengan pakaian serba hitam, kemeja hitam dan celana hitam longgar yang menyerupai jubah sederhana. Di jarinya, ia mengenakan beberapa cincin batu akik palsu yang ia beli secara online, berkilauan di bawah cahaya lilin. Ruang tamu rumahnya ia ubah menjadi ruang konsultasi. Bonsai keramat tetap di ruang kerja, tapi di ruang tamu ia menggantung foto hitam putih Pak Darmo yang ia temukan, di bingkai dengan kayu gelap. Wajah tua yang bijaksana itu seakan mengawasi setiap prosesi yang terjadi. Ia juga menata ruangan dengan hati-hati. Karpet merah tua usang, bantal duduk, rak berisi guci-guci, keramat, dan selalu ada bau dupa atau kemenyan yang mengepul dari sebuah tempat pembakaran perunggu. Efeknya menciptakan atmosfer yang khusyuk, seram, dan berkuasa. Keahlian Rudy semakin terasah. Ia mahir dalam seni kata-kata ambigu. Saya hanya perantara. Kekuatan sejati ada pada kepercayaan Anda sendiri. Hasilnya tidak instan, alam semesta butuh proses. Tanda-tanda akan muncul, Anda harus peka. Kalimat-kalimat ini melindunginya dari tuntutan jika ritual gagal, sekaligus membuat klien merasa bertanggung jawab atas kesuksesan mereka sendiri. Jika berhasil, itu karena ilmunya. Jika gagal, itu karena keyakinan klien yang kurang. Uang yang mengalir kini bukan lagi recehan. Untuk ritual, penglarisan, toko, ia bisa meminta 500.000. Untuk pelet tingkat tinggi, sampai 1 juta. Untuk pengisian, jimat,
bervariasi. Rudy mulai hidup nyaman. Ia memperbaiki rumah lebih lanjut, membeli generator listrik cadangan, bahkan memasang parabola untuk internet, meski sinyalnya tetap buruk. Ia membeli motor baru, lebih bagus dari Honda Beat lamanya yang hilang. Hidupnya yang hancur di Bandung seakan menjadi kenangan buruk yang jauh. Namun, di balik kemewahan dan kejayaan palsu ini, keanehan yang ia rasakan sebelumnya justru semakin menjadi-jadi. Kata-katanya yang kebetulan benar kini hampir seperti ramalan yang konsisten. Ia seringkali mengetahui detail kecil tentang klien sebelum mereka bercerita, detail yang muncul begitu saja di kepalanya seperti bisikan. Suatu kali, seorang pria datang meminta bantuan mencari barang hilang. Sebelum pria itu berkata-kata, Rudy sudah melihat dalam pikirannya gambar sebuah kalung emas tersangkut di akar pohon beringin dekat sungai. Ia menyampaikan wisik itu. Pria itu terkejut dan kembali 2 hari kemudian dengan kalungnya dan uang yang jauh lebih besar sebagai terima kasih. Rudy mulai takut pada kemampuannya sendiri. Atau lebih tepatnya, ia takut pada sumber kemampuan itu. Ia mulai curiga bahwa penghuni rumah ini, entah arwah Pak Darmo atau entitas lain, tidak hanya diam saja. Mereka aktif membantu pertunjukannya. Malam-malam ia sering terbangun dengan perasaan ada yang menatapnya dari sudut ruangan. Benda-benda terkadang bergeser tempat sendiri. Dan yang paling jelas adalah bonsai itu. Ia bersumpah. Bentuk dahan-dahannya perlahan-lahan berubah, seakan menyesuaikan diri, atau merekam energi dari setiap ritual yang dilakukan di rumah itu. Suatu malam, dalam keadaan setengah tidur, Rudy mengalami penglihatan yang jelas. Ia berdiri di ruang kerjanya, tapi semua perabotan hilang. Hanya ada bonsai di tengah ruangan, namun kini hidup daun-daun hijau segar, batangnya berkilau. Di sekelilingnya, berdiri beberapa sosok bayangan, tinggi dan pendek, samar-samar. Mereka tidak menghadap bonsai, tapi menghadap Rudy. Salah satu sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arahnya. Lalu, sebuah suara, bukan di telinga tapi langsung di benaknya, bergetar, "Kami memberimu mata. Gunakanlah." Rudy terbangun terengah-engah, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia memandang ke arah bonsai di meja. Dalam cahaya bulan yang masuk dari jendela, bonsai itu tampak berbeda. Lebih gelap, lebih padat, seperti sebuah portal kecil ke dunia yang lain. Keesokan harinya, Rudy mencoba untuk berhenti. Ia bilang pada dirinya sendiri bahwa ini sudah cukup. Ia punya uang, ia bisa menjual rumah ini, pindah ke kota kecil, membuka usaha warung kopi. Tapi ketika ia mencoba untuk menolak klien yang datang, sebuah kecemasan yang luar biasa menyergapnya. Kepalanya pusing, jantungnya berdebar kencang. Dan bisikan halus itu kembali, "Terima, lakukan." Dengan tangan gemetar, ia akhirnya membuka pintu dan menyambut klien tersebut. Rasa tidak enak itu segera hilang, digantikan oleh rasa pas dan benar. Saat ritual dimulai, kata-kata kembali mengalir dengan mudah, dan matanya melihat hal-hal yang membantu. Rudy menyadari kebenaran yang mengerikan, ia tidak lagi sepenuhnya memegang kendali. Ia telah membuka pintu, dan sekarang sesuatu telah masuk dan mengambil alih sebagian dari panggungnya. Ia bukan lagi dalang tunggal, ia adalah bagian dari pertunjukan yang lebih besar. Dan sutradara sejatinya adalah kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di rumah, dan mungkin dalam dirinya. Ini. Kejayaannya adalah jerat emas, dan ia sudah terlalu dalam untuk melepaskan diri. Ketakutan dan ketamakan berperang dalam dirinya, dan untuk saat ini, ketamakan, yang didorong oleh kekuatan asing itu, berada di atas angin. Ia terus melanjutkan perannya, dengan senyum palsu di wajah dan kegelisahan yang mendalam di hati, sementara foto Pak Darmo di dinding seakan tersenyum getir, menyaksikan keponakannya tenggelam dalam permainan berbahaya yang ia sendiri mungkin pernah pahami. Musim hujan tiba, membawa hawa lembab dan kabut tipis yang menyelimuti desa Sukamaju. Bagi Rudy, musim ini justru membawa lebih banyak klien.
Orang-orang datang dengan masalah yang diperburuk oleh cuaca, penyakit, kesialan usaha, hingga hubungan yang retak. Namun, suatu siang, sebuah mobil hitam besar dan mengkilap, sebuah Toyota Land Cruiser, melintasi jalan desa yang berdebu dengan susah payah, menarik semua perhatian. Mobil itu berhenti persis di depan rumah Rudy. Dari dalam mobil turun seorang pria. Ia mungkin berusia pertengahan 40-an, berperawakan tegap, dengan wajah yang tegas namun terlihat kecapaian. Pakaiannya mahal, kemeja lengan panjang bermerek, celana chino rapi, dan jam tangan yang berkilau bahkan di balik mendung. Di belakangnya, seorang sopir muda tetap berada di mobil. Pria itu melangkah mantap menuju pintu rumah Rudy, tanpa ragu, seakan sudah mengetahui tempatnya. Rudy, yang sedang membersihkan alat-alat ritualnya, merasa jantungnya berdetak kencang. Ini bukan klien biasa. Aura yang dibawa pria ini adalah aura kekuasaan dan uang, tetapi juga aura keputusasaan yang sangat dalam, hampir putus asa. Rudy menyambutnya, mempersilakan masuk ke ruang konsultasi. "Saya Hendra Wijaya," ucap pria itu dengan suara berat, langsung to the point. "Dari Surabaya, usaha kontraktor. Saya dengar Anda bisa menangani masalah di luar nalar." Rudy mengangguk, berusaha tenang. "Saya hanya perantara, Mas Hendra. Silakan ceritakan." Hendra tidak duduk. Ia berdiri, pandangannya mengamati ruangan dengan tajam, berhenti sejenak pada foto Pak Darmo. "Saya butuh kekayaan yang lebih besar, dan kekuasaan. Proyek besar saya macet karena saingan licik dan pejabat yang serakah. Saya ingin mereka tunduk, saya ingin semua hambatan hilang." Matanya penuh dengan api ambisi yang hampir gila. "Saya dengar Anda bisa melakukan ritual yang kuat, bukan sekadar jimat atau pelet. Saya mau yang tingkat tinggi, apapun biayanya." Rudy terdiam. Ini di luar kapasitasnya. Selama ini, ia hanya menangani masalah personal skala kecil. Ritual untuk kekayaan dan kekuasaan tingkat tinggi, itu adalah wilayah yang sama sekali asing, dan yang lebih penting, ia tidak tahu caranya. Semua yang ia lakukan adalah tipuan, tapi menolak klien sekaya dan seberkuasa ini bisa berbahaya. Hendra terlihat seperti orang yang tidak suka ditolak. Kepanikan melanda Rudy. Pikirannya berpacu. Ia harus memberikan syarat yang mustahil, sesuatu yang begitu sulit dan mengerikan sehingga Hendra akan menyerah dengan sendirinya. Dengan suara yang ia usahakan tetap dalam dan berwibawa, Rudy berbicara. "Mas Hendra, yang Anda minta, menyentuh wilayah yang gelap. Kekuatan yang dipanggil bukan main-main. Butuh persembahan yang sangat khusus, langka, dan berat." Rudy menatap Hendra tajam. "Saya butuh 4 benda. Pertama, seekor kambing hitam legam, tanpa sehelai bulu putih pun, matanya harus merah. Kedua, seekor ayam cemani asli, dari ujung jengger hingga kuku, hitam total. Ketiga," Rudy menelan ludah, mencoba terdengar seram. "Janin bayi yang keguguran, usianya tidak boleh lebih dari 3 bulan. Dan keempat, sepotong kulit dari mayat yang baru dikuburkan, tidak lebih dari 3 hari. Rudy berharap melihat wajah jijik, ketakutan, atau setidaknya keraguan di wajah Hendra. Ia berharap pria itu akan menggeleng, mengumpat, dan pergi. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Hendra menjadi sangat serius, penuh perhitungan. Matanya berbinar, bukan dengan kengerian, tapi dengan tekad membara. "Hanya itu?" tanyanya datar. Rudy tercekat. Itu sangat sulit, Mas. Dan berbahaya secara hukum dan..." "Saya tanggung jawab," potong Hendra. "Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk ritual setelah semua bahan terkumpul?" "1 bulan, untuk persiapan energi saya," gumam Rudy, semakin panik. "Baik," ucap Hendra. Ia mengangguk singkat, lalu berbalik dan pergi tanpa basa-basi. Mobil hitamnya meninggalkan debu dan keheningan yang mencekam. Rudy terjatuh di kursinya, gemetar. Ia telah membuat kesalahan besar.
Ia meremehkan tekad dan sumber daya Hendra Wijaya. Pria itu bukan orang yang akan mundur oleh hal-hal mustahil. Bagi orang seperti dia, mustahil hanyalah soal harga. Dan ia punya uang untuk membayar harga itu. Sebulan berikutnya adalah bulan yang penuh kecemasan bagi Rudy. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa Hendra pasti gagal. Tapi setiap minggu, seorang kurir, biasanya sopir muda itu, datang dengan laporan singkat. Kambing hitam sudah ditemukan di Madura, sedang dirawat. Ayam cemani asli dari Banyuwangi sudah diamankan. Laporan-laporan itu membuat Rudy makin mual. Hari H akhirnya tiba. Sebuah van kecil datang mengikuti Land Cruiser Hendra. Hendra sendiri keluar dengan wajah lebih kurus dan lebih pucat dari sebulan lalu, tapi matanya masih berapi-api. Dari van, 2 orang anak buahnya mengeluarkan kandang berisi kambing hitam legam dengan mata merah menyala, mungkin karena penyakit atau lensa kontak, pikir Rudy ngeri, dan sangkar berisi ayam cemani yang hitam seperti arang. Lalu, dengan sangat hati-hati, mereka membawa sebuah stoples kaca kecil berisi cairan bening dan sesuatu yang berwarna merah muda samar di dalamnya. Terakhir, sebuah bungkusan plastik hitam yang digulung rapat. Semua ada, ucap Hendra, suaranya parau. Mari kita selesaikan ini. Rudy merasa dunia berputar. Ia terjebak. Ia tidak bisa mengaku bahwa semua ini hanya tipuan. Hendra pasti akan marah besar, dan bisa berakibat fatal. Satu-satunya jalan adalah melanjutkan sandiwara ini sampai akhir, dan berharap tidak terjadi apa-apa. Atau, mungkin, dengan bahan-bahan mengerikan ini, sesuatu bisa terjadi. Dan itu pikiran yang jauh lebih menakutkan. Dengan tangan gemetar, Rudy mempersilakan Hendra dan barang-barang itu masuk. Ia menatap bonsai di ruang kerjanya. Malam ini, bonsai itu terlihat sangat hidup. Daun-daun keringnya seakan mengarah ke arah stoples berisi janin itu. Dan untuk pertama kalinya, Rudy mendengar suara yang jelas, sebuah desisan panjang, seperti angin melalui celah batu, yang berbisik penuh kerinduan dan kelaparan. Akhirnya, persembahan. Rudy menggigil. Ia tidak lagi bermain sandiwara. Ia telah membuka pintu ke sesuatu yang nyata. Dan sekarang ia harus memimpin seorang klien yang tak kenal takut ke dalamnya. Nasibnya, dan nasib Hendra, sekarang tergantung pada kekuatan gelap yang ia sendiri tidak pahami, namun telah ia undang dengan sembrono. Malam itu gelap gulita, tanpa bulan. Kabut tebal menyelimuti desa Sukamaju, membuat pepohonan dan jalan setapak seperti siluet raksasa yang mengintai. Rudy memilih lokasi ritual di hutan belakang desa, sebuah tempat yang bahkan warga setempat jarang datangi, sebuah clearing kecil di dekat tebing, di mana terdapat batu-batu besar berukuran aneh yang konon adalah peninggalan zaman megalitikum. Tempat itu sendiri sudah beraura angker, dengan membawa tas berisi perlengkapan ritual, kemenyan, lilin hitam, kain merah, pisau kecil, dan buku karangan sendiri berisi mantra, serta bahan-bahan persembahan mengerikan dari Hendra. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak. Hendra membawa stoples dan bungkusan kulit mayat sendiri, wajahnya tegang tapi penuh antisipasi. 2 anak buahnya menuntun kambing hitam dan membawa sangkar ayam cemani. Suasana begitu mencekam, hingga bahkan serangga malam pun terdengar diam. Sesampainya di clearing, Rudy menyuruh anak buah Hendra menunggu di pinggir hutan. Hanya ia dan Hendra yang maju. Dengan tangan gemetar, Rudy mulai menyiapkan ritual berdasarkan imajinasinya dan adegan-adegan film horor yang pernah ia tonton. Ia menggambar lingkaran di tanah dengan kapur, menempatkan lilin hitam di 5 titik, membakar kemenyan hingga asap pekat mengepul. Kambing hitam dan ayam cemani diletakkan di tengah lingkaran. Stoples dan bungkusan kulit mayat ditaruh di depan sebuah batu besar yang permukaannya rata seperti altar. Kita harus mempersembahkan darah dan esensi mereka, bisik Rudy pada Hendra, suaranya nyaris tak terdengar. Lalu, memanggil. Hendra mengangguk, matanya tak lepas dari ritual. Rudy, dengan jantung berdebar kencang, mengambil pisau kecil. Ia sebenarnya tak tega,
tapi ketakutan yang lebih besar mendorongnya. Saat ia mendekati kambing itu, hewan itu mengeluarkan suara melenguh yang sedih, dan matanya yang merah seakan menatapnya dengan penuh pengertian. Rudy menutup mata, lalu dengan cepat dan ceroboh menggores leher kambing. Darah hitam mengucur deras, membasahi tanah di dalam lingkaran. Ayam cemani dipotong lehernya berikutnya. Darahnya yang hitam pekat menyatu dengan darah kambing. Rudy lalu membuka stoples. Bau formalin atau pengawet lainnya memenuhi udara. Dengan jijik dan ngeri, ia menuangkan cairan beserta janin kecil itu ke atas darah. Terakhir, ia membuka bungkusan plastik. Sepotong kulit manusia, pucat dan kenyal, dengan beberapa helai rambut halus masih menempel. Ia meletakkannya di atas batu altar. Sekarang, desis Rudy pada Hendra. Anda harus memanggil. Ucapkan keinginan Anda dengan suara lantang, dan tawarkan persembahan ini. Hendra maju ke depan lingkaran, tepat di depan batu altar. Wajahnya berbinar dalam cahaya lilin yang goyah. Dengan suara lantang dan penuh gairah, ia berteriak, "Aku Hendra Wijaya. Aku memanggil kekuatan dari balik bayang-bayang. Berikan aku kekayaan yang tak terbatas. Berikan aku kekuasaan yang tak terbantahkan. Hancurkan semua musuhku, jadikan aku yang terkuat. Sebagai gantinya, aku persembahkan darah, daging, dan esensi kehidupan ini untukmu." Saat kata terakhir terucap, sesuatu terjadi. Semua lilin hitam padam seketika, bukan karena angin, tapi seperti disedot nyalanya. Kabut yang sudah tebal menjadi begitu pekat hingga mereka hampir tidak bisa melihat tangan di depan wajah. Lalu, angin menderu tiba-tiba, bukan dari satu arah, tapi berputar-putar di sekitar keliling, menerbangkan daun dan debu. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, lembut awalnya, lalu semakin kuat. Dan dari batu besar yang menjadi altar, dari retakan-retakan di permukaannya, cahaya kehijauan pucat dan menyakitkan untuk dipandang mulai merembes keluar. Bau belerang dan daging busuk menyergap hidung mereka. Lalu, sebuah suara, bukan dari manapun, tapi menggema di dalam kepala mereka, dalam, berat, dan terasa tua sekali. "Kamu memanggil kami." Batu itu retak lebih lebar. Dari dalam retakan, sesuatu muncul. Bukan sosok utuh, tapi seperti tangan-tangan, banyak tangan, yang terbuat dari bayangan, tanah, dan sesuatu yang seperti daging membusuk. Mereka meraih ke arah persembahan, menyentuh darah, menyentuh janin, dan kulit mayat. Persembahan itu seakan meleleh dan diserap oleh tangan-tangan itu. Rudy, yang selama ini berdiri membeku ketakutan, akhirnya mencapai puncak terornya. Ini nyata. Ia telah memanggil sesuatu yang seharusnya tidak pernah diganggu. Ia melihat Hendra, yang awalnya terpesona, kini wajahnya berubah menjadi ketakutan murni. Pria itu mundur selangkah. Tangan-tangan dari batu itu, setelah melahap persembahan, berbalik arah. Mereka tidak menghilang. Mereka mulai merayap keluar dari retakan, menuju ke arah Hendra dan Rudy. Bukan dengan cepat, tapi dengan kepastian yang mengerikan. Mereka mau lebih, teriak Rudy, suaranya parau. Insting survivalnya berbicara. Ia melihat Hendra yang terdiam ketakutan. Dalam kepanikan egois yang luar biasa, Rudy mendorong Hendra ke depan, ke arah tangan-tangan yang mendekat. "Mereka mau Anda, penawarannya Anda, hadapilah sendiri." Hendra terhuyung, hampir jatuh ke dalam genggaman tangan bayangan itu. Ia berteriak, tapi suaranya tenggelam dalam deru angin dan gemuruh tanah. Rudy tidak menunggu. Ia berbalik dan lari. Ia lari sekuat tenaga, menerobos kabut, menyusuri jalan setapak yang gelap, tersandung akar dan ranting, tapi tidak berhenti. Teriakan Hendra yang jauh dan penuh kengerian membuntutinya, lalu tiba-tiba terputus, digantikan oleh suara tertawa, banyak suara tertawa, yang bergema di seluruh hutan. Rudy sampai di rumahnya, berlari masuk, dan mengunci semua pintu dan jendela dengan gemetar. Ia bersembunyi di bawah selimut di kamarnya, mendengarkan detak jantungnya sendiri yang seperti genderang perang. Sepanjang malam,
Ia menunggu sesuatu datang mengetuk, sesuatu datang membalas. Tapi yang datang hanya keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Keheningan yang menunggu. Fajar akhirnya tiba. Rudy keluar dari persembunyiannya, tubuhnya lemas. Ia melihat ke arah hutan dari jendela. Kabut telah hilang. Hutan tampak tenang seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Hendra atau anak buahnya. Seperti mereka tersedot bumi. Rudy tahu satu hal. Ia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa diampuni. Ia telah memanggil kekuatan gelap, dan ia telah mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi yang paling menakutkan adalah, ritual itu tidak dibatalkan. Ia telah membayar persembahan, tapi kontrak yang dibuat Hendra mungkin masih berlaku. Dan siapa yang akan menjadi penanggungnya sekarang? Rudy menggigil, menatap bonsai di ruang kerjanya, yang seakan hari ini terlihat lebih puas. Hari-hari setelah ritual di hutan berlangsung dalam ketegangan yang mencekik bagi Rudy. Ia tidak berani keluar rumah, menolak semua klien dengan alasan sedang tahap pembersihan energi. Setiap suara yang sedikit aneh membuatnya melompat. Setiap bayangan yang bergerak di sudut mata membuat keringatnya bercucuran. Ia terus menunggu balasan dari Hendra, dari keluarga Hendra, atau dari mereka yang dipanggil di hutan. Namun, balasan itu tidak datang dalam bentuk yang ia takuti langsung. Ia datang secara perlahan, seperti racun yang meresap. Seminggu setelah ritual, Rudy mendengar kabar dari tetangga yang dapat sinyal ponsel lebih baik. Ada berita di koran lokal kota terdekat, seorang pengusaha sukses dari Surabaya, Hendra Wijaya, tiba-tiba mengalami lonjakan keberuntungan yang luar biasa. Proyek-proyek besar yang macet tiba-tiba lancar, pesaing-pesaingnya mengalami musibah atau mundur dengan alasan tidak jelas, dan ia mendapatkan kontrak raksasa dari pemerintah. Namanya menjadi buah bibir sebagai orang yang sedang berjaya. Tapi berita lain, yang lebih kecil, terselip. 3 orang pekerja di salah satu proyek Hendra meninggal dalam kecelakaan terpisah yang dianggap nasib sial. 1 terjatuh dari scaffolding, 1 tersetrum listrik, dan 1 lagi tertimpa material. Semuanya terjadi dalam rentang 3 hari. Keluarga mereka mendapat santunan besar dari Hendra, dan kasusnya cepat ditutup. Rudy merasa mual. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari ritual. Kekayaan dan kekuasaan yang Hendra minta, dibayar dengan nyawa orang lain. Persembahan di hutan hanyalah pembuka. Kekuatan gelap itu masih bekerja, dan sekarang mereka mengambil pembayaran tambahan sesuai kontrak. Kengerian tidak hanya terjadi pada Hendra. Rumah Rudy sendiri mulai berubah. Gangguan-gangguan yang pernah hilang kembali dengan intensitas yang jauh lebih kuat, dan dengan nuansa yang berbeda. Dulu, gangguannya seperti pengingat atau penjaga. Sekarang, terasa seperti tuntutan. Foto Pak Darmo yang selalu tergantung teguh di ruang tamu, suatu pagi ditemukan Rudy terjatuh dan kacanya pecah berantakan, padahal tidak ada angin dan gantungannya kokoh. Benda-benda bergerak sendiri bukan lagi sekadar geser sedikit, tapi dilempar, seperti cangkir yang meluncur dari meja dan menghantam dinding. Suhu di rumah bisa berubah drastis dari panas menjadi dingin menusuk dalam hitungan detik. Dan yang paling mengerikan adalah bisikan. Bisikan itu kini jelas, dalam bahasa Indonesia, tapi dengan intonasi yang aneh dan kadang bersahut-sahutan, seperti banyak suara. "Kamu belum selesai," bisiknya dari balik pintu kamar mandi. "Harga harus dibayar," desisnya dari dalam cerobong perapian. "Kamu yang memanggil, kamu yang bertanggung jawab," gumamnya dari bawah tempat tidur. Suatu malam, Rudy terbangun karena merasa ada yang duduk di dada. Ia tidak bisa bergerak, sleep paralisis, dan dalam keadaan setengah sadar itu, ia melihat beberapa sosok bayangan berdiri mengelilingi tempat tidurnya. Mereka tidak berbentuk jelas, tapi dari salah satunya, ia melihat kilatan wajah ketiga pekerja yang meninggal di proyek Hendra, dengan ekspresi hampa dan menuduh. Lalu, sosok di dadanya membungkuk. Rudy tidak bisa melihat wajahnya,
tapi ia mendengar bisikan langsung di telinganya, dingin seperti es, persembahan itu hanya uang muka. Hutangnya masih besar, dan kamulah penjaminnya. Rudy menjerit dalam hati, dan paralisisnya terlepas. Ia terbangun sendirian, terengah-engah. Sejak saat itu, ia tahu ia tidak bisa tinggal di sini lagi. Ia tidak bisa melanjutkan profesi palsunya. Kekuatan yang ia main-mainkan kini telah lepas kendali dan menuntut bayaran yang ia tidak sanggup berikan. Ia membuat rencana untuk kabur. Ia mengumpulkan uang tunai yang ia sembunyikan, hasil dari usahanya selama ini. Jumlahnya cukup untuk hidup sederhana di kota lain selama beberapa tahun. Ia akan pergi jauh, mungkin ke pulau lain, mengubah identitas, memulai hidup baru yang jujur. Apapun, asalkan lepas dari rumah ini dan dari teror yang ia undang sendiri. Ia membereskan barang-barang penting dalam sebuah tas ransel. Ia akan pergi dini hari esok, saat desa masih tidur. Ia bahkan tidak akan membawa motor barunya, takut menarik perhatian. Ia akan berjalan ke jalan raya dan naik bus pertama yang lewat. Malam sebelum kepergiannya, ia duduk di ruang kerjanya untuk terakhir kali, menatap bonsai. Tanaman itu kini terlihat bermakna. Daun-daun keringnya seakan membentuk pola yang mirip dengan simbol di kertas yang ia temukan dulu. Dan di tengah-tengahnya, seperti ada titik hitam pekat yang berdenyut pelan. Saya pergi, bisik Rudy pada bonsai, pada rumah, pada penghuni tak kasat mata. Ini sudah berakhir, tinggalkan saya. Bonsai itu diam, tapi dari seluruh penjuru rumah, tertawa kecil yang sinis dan bersahut-sahutan bergema, memenuhi ruangan, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, meninggalkan Rudy dalam kesunyian yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Ia tahu, itu bukan tanda setuju. Itu adalah tanda bahwa pelariannya tidak akan semudah yang ia kira. Rencana kabur Rudy pupus sebelum ia sempat melangkah keluar rumah. Subuh itu, saat ia sedang memeriksa tas ranselnya untuk terakhir kali, terdengar bunyi ketukan yang keras dan panik di pintu depan. Bukan ketukan warga biasa, itu ketukan orang yang putus asa. Dengan hati was-was, Rudy mengintip dari celah jendela. Yang berdiri di luar adalah Hendra Wijaya. Tapi bukan Hendra yang ia kenal. Pria yang dulu tegap, percaya diri, dan penuh ambisi itu kini seperti bayangannya sendiri. Wajahnya pucat dan kuyu, lingkaran hitam dalam di bawah mata yang merah dan liar. Pakaiannya yang mahal terlihat kusut, seperti tidak pernah diganti selama berhari-hari. Ia berdiri sendiri, tanpa sopir atau pengawal. Buka pintu, Rudy. Saya tahu kamu di dalam, teriak Hendra, suaranya parau dan penuh kepanikan. Rudy ragu, instingnya berteriak untuk tidak membuka. Tapi mungkin, Hendra datang untuk membalas dendam karena telah didorong ke tangan makhluk halus. Atau mungkin, ia datang dengan polisi. Menolak mungkin lebih berbahaya. Dengan tangan gemetar, Rudy membuka kunci pintu. Hendra langsung menyergap masuk, hampir menjatuhkan Rudy. Matanya melotot, melihat ke sekeliling ruangan dengan takut. Mereka tidak pergi. Rudy, ia mendesis, napasnya berat. Mereka memberiku apa yang aku mau. Kekayaan, kekuasaan. Tapi mereka mengambil bayarannya. Saya tahu, jawab Rudy pelan, mencoba menenangkan. Saya dengar tentang pekerja Anda. Bukan cuma itu, Hendra memotong, tangannya meremas rambutnya sendiri. Setiap malam, mereka datang dalam mimpiku. Bukan mimpi, lebih nyata dari mimpi. Mereka menunjukkan padaku hal-hal mengerikan. Aku melihat orang-orang yang kukenal mati dengan cara yang tidak wajar. Dan paginya, berita itu benar. Ia menarik napas dalam-dalam. Kemarin aku bermimpi anak buah kepercayaanku, yang sudah seperti saudara, tewas dalam kebakaran di gudang proyek. Aku terbangun, langsung menelepon. Tapi, sudah terlambat. Kebakaran terjadi persis seperti dalam mimpiku. Dia tewas. Air mata mulai menitik di mata Hendra, campuran rasa takut, sedih, dan bersalah. Ini kutukan, Rudy. Mereka tidak akan berhenti.
Mereka akan mengambil semua orang di sekitarku, dan akhirnya, kamu harus membersihkan ini, kamu yang memulai ritualnya, kamu harus mengakhirinya. Rudy merasa seperti ditampar. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak tahu caranya, bahwa ia hanya dukun palsu. Tapi melihat kondisi Hendra yang hampir gila, mengaku sekarang bisa membuat pria itu benar-benar kehilangan akal dan melakukan hal nekat. Selain itu, rasa bersalah yang dalam juga menggerogoti Rudy. Ia memang penyebab semua ini. Saya butuh waktu, ucap Rudy, berpikir cepat. Ia butuh waktu untuk benar-benar kabur. Ritual pembersihan seperti ini butuh persiapan sangat khusus. Saya butuh seminggu, dan selama seminggu itu, rumah ini harus benar-benar steril. Tidak boleh ada orang lain yang datang, termasuk Anda, setelah Anda pergi hari ini. Saya harus berpuasa, meditasi, dan menyiapkan penangkal. Hendra menatapnya dengan mata penuh harap, seperti orang tenggelam yang melihat pelampung. Kamu bisa, kamu pasti bisa, kan? Kamu punya ilmu warisan itu? Rudy mengangguk, meski hatinya hancur. Saya akan coba, tapi janji, Anda tidak boleh kembali sebelum saya memberi kabar. Dan, jangan beritahu siapapun. Energinya bisa terganggu. Hendra mengangguk patuh, seperti anak kecil. Baik, aku janji. Seminggu, tolong, Rudy, selamatkan aku. Ia lalu merogoh saku, mengeluarkan selembar cek yang sudah ditandatangani, nominalnya kosong. Ambil, isi berapapun yang kamu butuhkan. Asal ini berakhir. Rudy menolak dengan halus. Uang tidak bisa digunakan untuk ini. Kembalilah ke kota, berdoalah. Saya akan hubungi Anda. Setelah Hendra pergi dengan langkah gontai, kembali ke mobilnya yang parkir agak jauh, Rudy berdiri di pintu lama sekali. Rasa bersalah dan ketakutan berperang. Tapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa melakukan ritual pembersihan. Ia tidak tahu caranya. Satu-satunya jalan adalah kabur. Sekarang juga, ia tidak menunggu seminggu. Ia tidak menunggu malam. Saat itu juga, ia mengambil tas ranselnya, mengunci rumah, entah untuk apa, dan berjalan cepat menyusuri jalan desa ke arah jalan raya. Ia tidak peduli lagi dengan motor atau barang berharganya lainnya. Hanya diri sendiri dan uang tunai. Sampai di jalan raya, ia menumpang ojek online yang kebetulan lewat ke kota kecamatan. Dari sana, ia naik bus antar kota ke arah timur, tanpa tujuan pasti. Setiap kali bus berhenti, ia merasa ada yang mengawasinya. Setiap bayangan di jendela bus membuatnya tegang. Ia terus berpindah kendaraan, seakan mencoba mengelabui bukan hanya manusia, tapi juga sesuatu yang lain. Ia akhirnya tiba di sebuah kota pelabuhan besar, 3 hari kemudian. Ia menyewa kamar kos murah dengan identitas palsu. Untuk beberapa hari, ia merasa lega. Mungkin ia berhasil. Mungkin kekuatan itu terikat pada rumah atau pada Hendra, bukan padanya. Tapi di malam-malam pertama di kamar kos barunya, ia mulai mendengar bisikan lagi. Pelan, dari saluran air di kamar mandi, dari jendela yang tertutup, lari, tapi tidak bisa bersembunyi, penjamin hutang, dan mimpi. Ia bermimpi tentang Hendra. Dalam mimpinya, Hendra menelponnya, wajahnya penuh darah, berteriak, "Kamu janji. Kamu mengkhianati, sekarang mereka datang untukmu." Rudy terbangun dengan jantung berdebar. Ia menyalakan ponselnya yang ia nyalakan sesekali. Ada satu pesan masuk dari nomor tidak dikenal, diterima kemarin. Hanya satu kata, ditemukan. Rudy mematikan ponselnya, menggigil. Pelariannya mungkin hanya menunda yang tak terhindarkan. Balasan tidak hanya datang untuk Hendra. Ia, sebagai pemanggil dan penjamin, juga memiliki hutang yang harus dibayar. Dan makhluk halus yang ia panggul itu ternyata adalah debt kolektor yang paling sabar dan paling kejam. 1 tahun berlalu sejak Rudy kabur dari desa Sukamaju. Bagi warga desa, kisah Mbah Rudy perlahan-lahan memudar, menjadi sekadar cerita hantu yang diceritakan pada malam hari.
Rumah Pak Darmo kembali sepi, tertutup, dan semakin angker. Tidak ada yang berani mendekat. Sedangkan kabar tentang Hendra Wijaya berakhir tragis. Ia ditemukan tewas dalam kecelakaan mobil tunggal di sebuah jalan tol. Mobilnya hancur, namun tidak ada tanda-tanda pengereman. Koran menyebutnya sebagai kecelakaan akibat kelelahan atau gangguan kesehatan. Namun, mereka yang tahu latar belakangnya, termasuk beberapa keluarga korban pekerja proyeknya, bergumam tentang kutukan. Namun, nasib Rudi tidak diketahui. Ia menghilang bagai ditelan bumi. Sampai suatu pagi di kota yang berbeda, ratusan kilometer dari Sukamaju. Seorang petugas kebersihan yang menyapu area kompleks pemakaman umum kota itu menemukan seorang pria tidur di dalam sebuah pos jaga kecil yang sudah tidak terpakai, dekat pintu masuk pemakaman tua. Pria itu kurus kering, berjanggut dan berambut panjang kusut, pakaiannya compang camping dan bau. Di sekelilingnya, berserakan sobekan-sobekan kertas bertuliskan simbol aneh dan coretan-coretan tak karuan. Petugas itu mencoba membangunkannya. Pria itu terbangun, dan matanya, begitu petugas itu melihat, membuatnya mundur ketakutan. Mata itu kosong, tapi sekaligus penuh dengan ketakutan yang begitu dalam, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Pria itu menjerit ketakutan saat melihat petugas, menyusut ke sudut pos, berteriak, "Jangan! Jangan ambil aku sudah bayar, aku sudah beri mereka namanya. Bukan namaku, bukan namaku." Polisi dan dinas sosial datang. Pria itu tidak bisa memberi identitas yang jelas. Ia hanya mengoceh tentang mereka, tentang hutang, tentang bonsai yang haus, tentang tangan-tangan dari batu. Ia seringkali berbicara sendiri, berdebat dengan udara kosong, atau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak lalu menangis histeris. Ia juga sering terlihat duduk di antara nisan-nisan, berbicara seakan sedang mengobrol dengan para penghuni makam, menyebut nama-nama yang tidak dikenal, kadang meminta maaf, kadang menyalahkan. Dokter mendiagnosisnya dengan skizofrenia paranoid berat, mungkin dipicu oleh trauma dan kehidupan jalanan. Ia ditampung di panti sosial, tapi di sana, keadaannya tidak membaik. Justru, para pekerja panti sering merasa ngeri. Pria itu sering membisikkan hal-hal tentang orang-orang di sekitarnya, hal-hal pribadi yang tidak mungkin ia ketahui, dan beberapa kali, hal yang dibisikkannya itu terbukti benar atau terjadi tak lama kemudian. Ia juga sering menatap kosong ke suatu sudut ruangan dan berkata, "Ada 3 di sana. Yang satu sedih karena anaknya lupa ziarah. Atau, jangan lewat lorong malam nanti, ada yang jatuh dari tangga dan marah." Lambat laun, ada yang mulai mengenalinya. Seorang relawan dari daerah Sukamaju yang berkunjung ke kota itu melihatnya dan terkejut. Itu Rudi, Mbah Rudi, dukun dari desaku dulu." Kabar itu menyebar kembali ke Sukamaju. Rudi, sang dukun palsu yang pernah jaya, ditemukan dalam keadaan gila. Ia takut pada manusia, tapi tampak nyaman atau terpaksa berinteraksi dengan dunia arwah. Warga kota mulai mengenalnya sebagai dukun gila atau orang gila pemakaman yang dianggap memiliki indera keenam yang tragis. Beberapa orang iseng bahkan mulai mendatanginya di panti, bukan untuk menolong, tapi untuk bertanya. Dan dengan mata kosong dan suara monoton, Rudi seringkali mengucapkan hal-hal yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Seorang penjaga malam panti bersumpah, ia melihat Rudi suatu malam duduk di ranjangnya, dikelilingi oleh bayangan-bayangan hitam yang berdiri. Dan Rudi, dengan suara yang bukan suaranya, suara berat dan bersahutan, berkata, "Satu persatu, semua akan membayar, penjamin telah jatuh, giliran penerima manfaat." Keesokan harinya, berita tentang keluarga Hendra Wijaya yang mulai mengalami kemunduran usaha dan musibah kesehatan merebak. Rudi sendiri hidup dalam dunianya yang penuh teror. Dalam pikirannya yang sudah rusak, ia tidak pernah bebas. Mereka selalu ada di sudut ruangan, di balik pintu, di cermin. Bisikan-bisikan itu tidak pernah berhenti, memberitahunya hal-hal mengerikan, mengingatkannya pada hutangnya. Kadang,
Ia melihat sosok Hendra berdiri di ujung koridor, menunjuknya dengan wajah penuh darah. Kadang, ia melihat 3 pekerja proyek itu duduk di meja makan, menatapnya dengan mata hampa. Dan yang paling sering ia lihat adalah bonsai. Bonsai kering itu. Tapi sekarang, bonsai itu raksasa, setinggi langit-langit, dengan dahan-dahan seperti tangan yang siap mencekik, dan di tempat daun-daunnya, bergantungan wajah-wajah, wajah Hendra, wajah para pekerja, dan wajah-wajah lain yang tidak ia kenal tapi ia tahu adalah korban berikutnya. Bonsai itu selalu memanggilnya pulang. Nasib Rudy menjadi peringatan yang hidup atau setengah hidup bagi siapapun yang mendengar ceritanya. Sebuah legenda urban modern tentang seorang penipu yang bermain-main dengan api gaib dan akhirnya dibakar oleh api itu sendiri. Ia mencari kekayaan dan kehormatan dengan menipu, tapi yang ia dapatkan adalah kegilaan dan penglihatan akan neraka yang ia ciptakan sendiri. Dukun palsu itu akhirnya melihat dengan sangat jelas. Tapi penglihatan itu adalah kutukan yang membuatnya terpisah dari kemanusiaan, terjebak selamanya di perbatasan yang mengerikan antara dunia nyata dan dunia yang ia panggil dengan sembrono. Dan di desa Sukamaju, jika angin malam berhembus kencang, kadang orang-orang tua akan berkata, itu mereka. Mungkin sedang mencari Rudy, atau mencari penggantinya. Lalu mereka akan cepat-cepat masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan berdoa agar tidak pernah tergoda oleh jalan pintas menuju kekayaan, seperti nasib tragis sang penipu. Demikianlah perjalanan Rudy, sang dukun palsu yang harus menerima nasibnya sendiri. Dari kejayaan palsu hingga gila dan penglihatan neraka, kisahnya menjadi pelajaran bahwa kebenaran, baik itu ilmu, hutang, atau konsekuensi, tak pernah bisa disembunyikan. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir cerita ini di Shyflash Channel dan membaca di shyflash.com. Jika kisah ini membuat Anda terpukau atau ingin berbagi pendapat, jangan ragu untuk menekan tombol like, menulis komentar di bawah, atau membagikannya ke teman-teman. Setiap dukungan Anda adalah energi untuk terus menemukan misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.